Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak luar biasa ya. Ternyata SMK klaim punya 200 karyawan dan terima gaji meski sepi order. Ya, kalau sepi order mau gimana? Mau membayar pakai apa begitu kan? Kan ini logika kita begitu. Kok konyol berita-berita seperti itu begitu. Artinya SMK itu ya, siapa yang mau pesan SMK, siapa yang mau beli SMK yang harganya setengah miliar begitu kan ya. Kalau dibandingkan beli SMK setengah miliar, ya mending ya beli sekelas Pajero, bisa Fortuner dan sebagainya kan begitu kan. Tinggal nambah dikit sudah mewah begitu. Apalagi SMK ini kan mobil listrik begitu ya. Jadi aneh begitu kan. Masa sudah punya 200 karyawan? Oke, kalau secara logika bisa ya merekrut karyawan 200 karyawan ya. Tapi kalau SMK tidak laku misalnya, tidak ada yang order ya, siapa yang mau gaji begitu kan? Ya hasilnya dari mana kan begitu logika kita begitu. Kok aneh begitu kan? Ya mungkin karena memang sebuatan adalah impor dari Cina, orang-orang kan enggan untuk membeli SMK itu begitu. Yang awalnya ya dengan dengan PD-nya pemerintah mengatakan bahwa SMK itu adalah buatan lokal sendiri. Tapi tahu-taunya semuanya itu adalah impor begitu ya. Ya, yang ndak impor cuma satu, ya angin bannya aja begitu. Kan begitu logika kita begitu. Ini aneh bagi kita. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. SMK klaim punya 200 karyawan dan terima gaji meski sepi order ya. Gaji dari mana? Kecuali memang dari APBN begitu kan ya. Berbohong itu dosa ini. Pengakuan modus. Nanti tiba-tiba perusahaan Cina yang memproduksi SMK dapat konsesi 30 tahun dan tax allowance ya, bebas pajak 30 tahun dan persis itu yang diakui sebagai SMK. Bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Kalau bebas pajak selama 30 tahun ya, bagaimana dengan pendapatan pajak yang ada di Indonesia begitu? Semakin hancur begitu kan ya. Dengan adanya seperti itu ya, pajak-pajak kita ya, semuanya itu masuk ke negara begitu kan. Kalau tanpa pajak bagaimana dengan pendidikan, dengan kesehatan begitu ya, dengan gaji-gaji karyawan, itu semuanya dari pajak kita begitu kan ya. Dengan infrastruktur itu dari pajak kita sebenarnya. Masa kita tidak mau bayar pajak 30 tahun, di mana letak logikanya begitu kan ya? Kalau produk barang gaib biasanya karyawan yang jadi gaib, ya bisa saja di situ begitu kan, untuk untuk melakukan satu tindakan yang malu kepada mereka begitu kan, seolah-olah punya karyawan begitu. Tetapi kalau ditelusuri apakah benar ya punya karyawan 200 begitu kan ini sepi order di mana begitu. Gimana Pak sepi order? Wong showroomnya juga nggak pernah lihat. Gak tahu di Jawa Timur ada apa enggak ya? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Bebas kalau buat karangan indah nggak ada yang terang. Nahan kentut nggak tahan nih. SMK buat pencitraan tapi kok masih ada yang percaya. Betul begitu. Kalau memang produknya SMK lokal, di mana produknya ya? Kok masih impor begitu kan ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jangan-jangan masyarakat kena prank lagi kan begitu logika kita begitu. Ini. Bahkan sekelas CNN kayak gini, apakah info ini valid atau cuma pesanan? Biasanya kalau saya melihat berita CNN itu biasanya valid begitu kan. Karena berita CNN itu bisa dipercaya. Karena di channel Khodari Podcast Rakyat itu yang menjadi prioritas utama, yang menjadi sumber utama yaitu adalah CNN begitu kan. Semuanya CNN. Saya rasa ini sangat dipercaya begitu kan. Investigasi bagian dari tugas pers ya, itu sangat penting untuk membuktikan kekuatan sebuah berita apakah CNN sudah memvalidasi. Betul begitu kan. Tetapi biasanya CNN itu melalui telepon begitu kan. Melalui telepon apakah benar seperti itu? Ya mungkin saya rasa itu benar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini dari CNN ya, dikutip dari CNN Indonesia. SMK klaim punya 200 karyawan dan terima gaji meski sepi order. Kok bisa ya? Dikutip dari CNN Indonesia ya, Solo Manufaktur ya, kreasi SMK mengklaim mampu bertahan pada masa pandemi COVID-19. Mereka memang sempat menghentikan operasi di Boyolali, tapi tak satu pun karyawan kena pemutusan hubungan kerja PHK. Oh begitu ya.
Presiden Direktur SMK Edi Wirajaya menyebutkan perusahaan tersebut menggaji karyawan yang berjumlah ratusan orang itu. Dia menegaskan tak ada pemungutan upah selama pandemi. Kami sekarang punya 200 karyawan lebih. Saya lupa detail tapi sekitar segitu. Nah, hebatnya ketika yang lain PHK karyawan saat pandemi kami bisa survive ya. Semua karyawan juga gaji normal, ujarnya. Dari mana begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari. Dari mana uang itu untuk menggaji karyawan ya? Sedangkan SMK sedih order begitu kan ya. Ya itu yang menjadi pertanyaan begitu. Pabrik SMK pertama kali diresmikan 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pabrik tersebut berada di Desa Demangan, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pabrik itu memiliki fasilitas produk seluas 12.500 meter persegi yang dibangun di atas lahan 115.000 meter persegi. Di pabrik ini terdapat proses produksi seperti perakitan kendaraan pengecetan hingga pengetesan. Bahkan nilai investigasi sebesar 600 miliar sementara kapasitas produk pabrik diklaim bisa mencapai 18.000 unit per tahun. Itu berarti 1.500 unit per bulan atau sekitar 550 unit per hari. Sebelumnya proses produksi terhenti karena pandemi. Pabrik sempat memproduksi pickup Bima produksinya sudah dimulai kembali setahun lalu tapi tidak dijelaskan detail kapannya. Bahkan 4 tahun lalu berselang SMK tampil kembali ke publik lewat Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IMS IIMS 2023. Pada ajang itu mereka turut meluncurkan produk baru dengan segmen mobil listrik Bima. Edi mengungkapkan hasil penjualan SMK di IIMS 2003 terhitung hari pertama hingga ke-10 sudah puluhan unit laku hingga hari ke-10 belum 100 Kalau 100 kan kalau 100 kan saya kasih lucky draw satu mobil tapi belum sampai 100, lebih dari 30 unit lah pokoknya. Masa dari 30 unit itu bisa menggaji karyawan sebanyak 200 begitu kan? Kan butuh juga begitu, butuh untung juga negara begitu kan ya. Masa negara mau rugi buat SMK rugi begitu ya. Edi menjelaskan persentase antara penjualan sikap Bima dan Bima EF FP hampir berimbang, mendekati 50% dari model EF 2 varian, tapi memang lebih dominan yang sikapnya, tuturnya. Nah, inilah yang kemudian kenapa SMK ini menjadi ajang yang memang sangat luar biasa. Tetapi kalau dikelola dengan yang baik, maka peminatnya banyak sebenarnya. Kok sekarang sudah dengan harganya yang fantastis begitu orang enggan untuk membeli SMK itu begitu Katanya produk Indonesia, tahu-taunya impor begitu. Itulah yang kemudian menjadi penting, apalagi sekarang sepi order lalu kemudian punya 200 karyawan. Wow, sangat luar biasa mengelola manajemennya, harus ditiru begitu kan Perusahaan-perusahaan lain mobil-mobil seperti Toyota, seperti Suzuki dan sebagainya begitu, apalagi Honda begitu kan. Harus ditiru manajemen seperti ini. Sepi order tapi bisa memberikan 200 karyawan gaji begitu kan tanpa dipotong begitu. Lantas bagaimana, berapa gajinya, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya mungkin inilah yang harus kita contoh, manajemennya baik sebenarnya, tapi perlu diingat dari mana uangnya, kan begitu logika kita begitu. Kalau sepi order seharusnya kan gaji uangnya dari mana untuk menggaji karyawan, kan begitu. Jadi aneh juga begitu, apakah ini alibi atau apa, atau ini merupakan dampak kegagalan atau apa wallahualam. Tetapi perlu diingat dalam sebuah konsekuensi kita sebenarnya dalam hal ini bisa jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam panah netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.